saya Mutiara Maulidina Sari dengan NPM 0920000083 dari kelas 2B Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepribadian manusia. Apa sih yang dimaksud dengan kepribadian? Istilah Latin kepribadian yaitu personality yang artinya kesan mengenai diri yang diinginkan agar dapat ditangkap oleh lingkungan sosial. Kepribadian manusia dilihat juga dari karakter, watak, dan temperamen. Apa sih perbedaan dari watak, karakter, dan temperamen? Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian kepribadian yang lebih lengkap. Kepribadian adalah organisasi dinamis dalam diri individu sebagai sistem antara psikologis dan sosial seseorang yang menentukan caranya dalam menyesuaikan diri dengan atau terhadap lingkungan. Sedangkan watak yaitu lebih bersifat stabil, herediter atau bawaan, dan bersifat normatif. Menurut Alford, watak dan kepribadian adalah satu dan sama, akan tetapi dipandang dari segi yang berlainan. Sedangkan karakter yaitu penggambaran tingkah laku dengan menonjolkan nilai antara salah dan benar, baik dan buruk, baik secara eksplisit maupun implisit. Sedangkan temperamen yaitu gejala karakteristik dari sifat emosi individu, termasuk mudah atau tidaknya terkena rangsangan emosi, kekuatan, serta kecepatannya beraksi dan sesuai dengan kualitas kekuatan suasana hatinya. Bagaimana dengan sejarah terbentuknya kepribadian manusia? Sejarahnya dimulai dari prailmiah seperti dilihat dari yang pertama dari kirologi atau palmistik dari garis tangan, yang kedua astrologi seperti zodiak bintang, yang ketiga ada fisionomi atau wajah, dan yang terakhir ada frenologi atau tengkorak. Lalu seni ilmiah seperti Hippocrates dan tipologi Kretschmer. Lalu ilmiah seperti psikoanalisa, behavioris, dan humanis. Filsafat Yunani juga mengatakan tubuh manusia terdiri dari 4 unsur yaitu tanah, api, air, dan udara. Ciri kepribadian terdiri dari 5 yaitu bersifat umum, bersifat khas, berjangka waktu lama, bersifat kesatuan, dan bisa berfungsi baik atau buruk. Faktor yang mempengaruhi kepribadian bisa dari intrinsik seperti sikap, bakat, minat, dan motivasi, lalu dari ekstrinsik seperti sosialisasi dan budaya. Bisa juga dari pengalaman dan introspeksi diri. Perubahan kepribadian juga bisa terjadi dari faktor organik seperti makanan, obat, infeksi, dan gangguan organik. Lalu faktor lingkungan dan faktor dari dalam individu itu tersendiri. Healthy personality menurut E.B. Harlock tahun 1986 yang pertama yaitu mampu menilai diri secara realistis, mampu menilai situasi secara realistis, menerima tanggung jawab, kemandirian, dapat mengontrol emosi, dan berbahagia. Kepribadian tidak sehat menurut E.B. Harlock tahun 1986 mudah marah, sulit tidur, hiperaktif, bersifat kejam, kurang memiliki rasa tanggung jawab, sering mengalami pusing kepala, dan kurang bergairah menghadapi hidup. Adapun tingkatan dalam 8 tahap perkembangan yang dilalui oleh setiap manusia menurut Erikson, yaitu fase bayi dari usia 0 sampai 1 tahun memiliki kepercayaan versus kecurigaan. Fase anak-anak pada usia 2-3 tahun, otonomis versus keraguan. Fase prasekolah pada usia 4-6 tahun, inisiatif versus kesalahan. Usia sekolah pada usia 6-11 tahun, kerajinan versus inferioritas. Remaja pada usia 12-20 tahun, identitas versus kekacauan identitas. Dewasa awal pada usia 21-40 tahun, keintiman versus isolasi. Dewasa pada usia 41-65 tahun, generativitas versus stagnasi. Cukup sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.